Boleh jadi. Sidang angket DPR nanti 19 Maret ini akan menuju sidang istimewa MPR, di mana 575 anggota DPR dengan secara bulat menyatakan pemilu harus diulang. Presiden diminta mengundurkan diri dalam sidang istimewa gitu. Bisa jadi kan? Karena fakta-faktanya itu kan sudah jelas. Kan kita semua merasakan ribuan para caleg itu merasa dicurangi oleh wasit KPU yang tidak adil. Suaranya hilang, miliaran uang rupiah untuk kampanyenya melayang. Ya, kalau gitu segera saja direvisi ya undang-undang KPU ya. Dan seterusnya. Nih kalau kita pikirkan ya, seharusnya mantan-mantan presiden intelektual demo mencegah lahirnya diktator baru. Sudah tahu Mahkamah Konstitusi dirusak, KPU, Bawaslu dibungkam, kenapa tidak demo di gedung DPR itu dipimpin oleh seperti mantan presiden Ibu Megawati? Itu kan lebih mendunia, dengan diberitakan oleh dunia jadi sejarah kan. Berikutnya, nah ini fakta yang sebenarnya ya. Sivitas Akademika terus bergelombang ya, menyatakan pemilu 2024 terburuk. Artinya kan curang. Ya artinya kita perlu reformasi kedua kalau begitu. Pulihkan semua undang-undang dari pasal-pasal gelap intervensi oligarki kapitalis sejak 1998 untuk keadilan rakyat. Undang-undang apa itu menurut buku ini? Nah, pulihkan undang-undang dari pasal-pasal oligarki. Undang-undang KPK tahun 2019 ya, tentunya kita harus buat undang-undang KPK itu independen kembali seperti tahun 2002. Undang-undang KPU tahun 2017. Ya, kalau memang kecurangan ini sejak tahun 2004 seperti dikumandangkan oleh politisi Singapura, ya lebih baik pemilu di Indonesia itu perlu waktu 36 bulan dengan manual, pakai Excel, pakai kalkulator saja gitu. Dan itu perlu 36 bulan daripada pakai program dicurangi kan. Undang-undang partai tahun 2011. Faktanya sekarang itu partai besar itu semuanya partai dinasti, partai konglomerat, partai oligarki kan. Kalau negara mau lebih berkeadilan, beri kesempatan partai-partai kecil itu dengan memberikan kantor gratis untuk di 500 kota kan, daripada dipakai uang bansos 500 triliun itu untuk kecurangan kan. Kemudian undang-undang energi tahun 2007, daripada subsidi energi itu malah dipakai untuk 500 triliun itu dipakai untuk bansos, untuk pemilu curang kan. Harus dibentuk komisi energi independen. Kemudian undang-undang listrik, undang-undang kereta api, undang-undang Pemda, undang-undang migas ini harus dibebaskan dari pasal-pasal oligarki. Seterusnya, nah ini kan jelas ini, kalau bansos itu 500 triliun malah dipakai untuk melakukan pemilu curang kan. KPK dibungkam kan. Harusnya bukti nyata di KPK harus bertindak cepat menangkap tangan. Kenapa bansos sebesar itu tidak dibagikan ke 38 provinsi? Ya, undang-undangnya harus dirubah, undang-undang energinya direvisi, dibentuk komisi energi. Nah ini kalau
permasalahan mendasar di Indonesia mental gitu kan. Demokrasi unjuk rasa kita masih belum sehat dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia. Tidak dipimpin oleh anggota DPR, DPRD yang ada kroco-kroco mumet bawa loudspeaker besar kan. Itu fakta. Para intelektual malas unjuk rasa karena di gedung DPR tuh tidak ada ruang terbuka disediakan untuk para pengunjuk rasa. Nah ini kan jelas ciri khas negara oligarki, feodal, penjajah. Ruang demokrasi saja, ruang terbuka tidak ada. Silakan download buku ini, buku gratis ya. Buku gratis Reformasi Jilid 2 seperti apa. Jadi kita mengharapkan ya sidang angket DPR nanti 19 Maret ini akan menuju sidang istimewa MPR, di mana 575 anggota DPR itu secara bulat ya menyetujui pemilu ulang. Presiden diminta mengundurkan diri. Toh masa depan mereka dalam 5 tahun ini kan penuh gejolak. Kita mesti ingat lah, kalau sudah pemilu dicurangi seperti 1998, gejolak itu terus saja bergelombang. Apalagi sekarang zaman TikTok, ini gelombangnya bisa dahsyat kan. Kita tidak tahu arahnya kemana kan. Semoga para pemimpin kita menyadari gitu kira-kira.